Komunitas pemakai EV kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4, sudah bisa melakukan charging kendaraan melalui aplikasi PLN Mobile. Bisa? Iya. Hai Elektrizen, selamat datang di JayaCast, podcast yang ngebahas tentang kelistrikan, energi, dan hidup cerdas dalam penggunaan listrik bersama saya, Dina Janidia. Hari ini di ruangan studio sudah hadir teman-teman dari PLN UP3 Lenteng Agung. Ada Mas Lilik Adi Wibowo dan juga Mbak Sri Purwanti yang teman-teman ini hadir. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol seputar kelistrikan. Takut nyetrum ya. Tapi ini kita ngebahas soal kelistrikan yang kerap sekali dekat dengan kita sehari-hari ya. Dan yang paling kita jadi highlight hari ini adalah di mana ternyata teman-teman PLN itu punya salah satu super apps namanya PLN Mobile. Betul? Iya, ini kayaknya kita mulai ngebahas dulu ya sebenarnya tentang PLN Mobile ini. Mungkin dari Mbak Sri dulu kali ya. Mbak Sri boleh diinformasiin ke kita semua tentang PLN Mobile dong. Ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi kita dari PLN memang memiliki super apps. Nah, super apps ini untuk mengakomodir semua kebutuhan pelanggan terkait ketenaga listrikan. Namanya aplikasi PLN Mobile. Nah, downloadnya di mana? Elektrizen nanti bisa download di App Store maupun Play Store secara gratis. Gratis ya? Dan installnya juga gampang kan? Iya. Nah, nanti di dalam aplikasi PLN Mobile itu apa aja sih fiturnya yang ada? Yang pertama bisa bayar listrik, kemudian beli token, pengaduan pelanggan, terus kalau Elektrizen mau pasang baru juga bisa tersedia di situ, perubahan daya, terus penerangan sementara. Biasanya penerangan sementara itu digunakan Elektrizen untuk acara-acara pesta nih, misalkan ada acara pernikahan gitu kan, ataupun sedang masa konstruksi nih, misalkan pelanggan kita tuh lagi ngebangun gedung, pasti kan butuh listrik kan ya. Nah, itu bisa juga diajukan melalui aplikasi PLN Mobile. Oh, jadi semua keperluan kita, terutama yang berhubungan dengan listrik, sudah bisa diadukan lewat PLN Mobile ya. Apalagi Pak Lilik sekarang untuk di fitur-fiturnya lagi Pak Lilik? Jadi sebetulnya PLN Mobile ini banyak banget ya fiturnya. Selain yang tadi sudah disampaikan Mbak Sri, di PLN Mobile itu kita juga bisa melihat pada saat kita mengajukan pasang baru, tambah daya, kita itu bisa melihat berapa sih simulasi biayanya. Dan itu biaya yang tertera di aplikasi tersebut, ya itu saja biayanya, tidak ada biaya lainnya. Kemudian misalnya di sini juga ada tadi fitur tentang pengaduan pelanggan. Pengaduan pelanggan ini bisa diakses sampai dengan trackingnya. Jadi setiap pengaduan, saya sudah mengadu ke PLN, saat ini statusnya seperti apa, sudah ditindaklanjutinya juga sampai mana, itu bisa ketahuan pelanggan. Dan yang menarik lagi, untuk yang saat ini lagi ngetren nih Mbak Dina ya, jadi di komunitas pemakai EV kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4, sudah bisa melakukan charging kendaraan melalui aplikasi PLN Mobile. Itu cukup. Ya, jadi dan para pengguna kendaraan EV tersebut sudah bisa melihat di sekitar mereka itu ada SPKLU yang tersedia di mana saja. Aku tahu nih, ini kayak Elektrizen juga mungkin menyadari ya, kayak misalkan kita naik kendaraan online yang pakai listrik itu tuh kadang-kadang suka tukangnya bentar ya Neng, saya mau ngisi dulu. Nah, dia ngeliat tuh di situ. Jadi lebih mempermudah kita juga ya. Nah, sebenarnya yang menjadi keluhannya biasanya nih ya Pak, Elektrizen juga mungkin merasa kayak kok aku nih kalau setiap pengaduan ini ya, kalau nelfon langsung kan suka mahal apa segala macam. Apakah di apps-nya ini juga ada mempermudahnya nih untuk bisa komunikasi dengan CS segala macamnya? Siapa? Mungkin Mbak Sri nih kayak ya sering menghadapi pelanggan, kayaknya Mbak Sri nih ya. Jangan-jangan Elektrizen nih suka ketemu sama Mbak Sri sebenarnya. Silakan. Jadi memang semua pelanggan-pelanggan yang punya kendala, apapun kendalanya itu terkait ketenaga listrikan kan bisa mengadu via aplikasi PLN Mobile. Nanti di situ ada input ID PEL namanya atau ID meter pelanggan. Nah, nanti berdasarkan ID PEL tersebut dieskalasi tuh Mbak ke UP3 terkait. Nah, nanti biasanya dari unit terkait yang akan memfollow up ke pelanggan biasanya via WA. Jadi bisa lebih intens juga ya, maksudnya kadang-kadang kan kalau kita via customer service yang telepon tuh suka nggak nyambung-nyambung atau lama banget disuruh nunggunya. Kalau ini langsung bisa koneksi juga ke WhatsApp, jadi
langsung ditangani gitu Iya, ya. betul. Oke. Ini nih yang Elektrizen tuh harus tahu nih ya. Ternyata dengan mendownload sekali lagi mobile apps-nya, bisa di App Store dan juga Play Store, itu sudah tersedia. Nah, di situs berbagai macam fiturnya bisa kamu cek ya dari sekarang. Tapi jangan kemana-mana dulu, kayaknya kita nanti bakal ngebahas lebih lanjut lagi ya. Dan jangan kemana-mana, Elektrizen. Biar nggak saling menyalahkan, Betul. biar nggak mencari-cari kambing hitam ya, Betul. biar PLN nggak disalahin terus. Hai Elektrizen, masih barengan sama Dina Janidia di JayaCast, podcast yang membahas tentang kelistrikan, energi, dan cara cerdas penggunaan listrik. Dan hari ini masih bersama dengan Pak Lilik dan juga Mbak Sri dari PLN UP3 Lenteng Agung. Kita masih ngebahas soal super apps PLN Mobile. Kalau tadi sudah dikasih tahu nih tentang fitur-fiturnya apa aja, tapi aku ingin bertanya juga sih. Mungkin ini banyak Elektrizen yang bertanya-tanya, kenapa gimana sih caranya gitu ya? Kalau kita mungkin sudah terpasang meterannya itu prabayar, tapi mau diubah nih jadi meterannya yang bayarnya bulanan aja pasca bayar. Itu bisa nggak sih melalui aplikasi PLN Mobile? Pak Lilik dulu. Ya, oke. Jadi dengan pertanyaan tadi Mbak, sebetulnya mudah sekali ya. Kalau mungkin dulu kita mesti jauh-jauh datang ke kantor Betul. PLN, ongkosnya juga belum, Iya, belum nanti orang datang ya. betul. Dan Oke. jangan lupa juga kadang-kadang kalau kita pergi ke suatu tempat ngurus sesuatu, takutnya juga ada ketemu oknum yang enggak kurang betul. bagus nih. Betul. Oknum ya itu ya, Elektrizen gitu. ya. Jadi dengan hadirnya super app PLN Mobile, Iya. cukup dari rumah saja nih mengajukan, silakan diklik fiturnya, di situ ada menu ubah daya, kemudian dilengkapi data dirinya, terus dikirim ke kami. Diklik saja di situ, otomatis nanti akan masuk permohonannya ke PLN, dan kami sudah bisa menindaklanjutinya. Tentunya nanti di situ juga akan terbit nomor register ya, nomor register untuk pembayaran. Nanti setelah Elektrizen melakukan pembayaran, maka dalam hitungan 1-2 hari sudah bisa langsung dilaksanain. Oh, oke. Nah, berarti nih ya, kalau misalkan di rumah saya sudah pakai yang pasca bayar, terus biar tagihan setiap bulannya tuh sesuai lah pemakaian listriknya nih. Biar saya tuh nggak dengar tip, 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 tip. Ah, gimana itu caranya? Mbak Sri mungkin. Jadi PLN itu setiap harinya berkembang gitu ya, Iya. untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga meningkatkan kualitas kepada pelanggan gitu. Nah, jadi salah satu fitur yang yang sudah berkembang saat ini adalah fitur Swakem atau catat meter mandiri. Jadi buat pelanggan-pelanggan pasca bayar bisa langsung melakukan catat meter mandiri di setiap tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya. Oh, di range antara tanggal itu. 23 sampai tanggal 27. 27. Oke. Kalau mau dienakin sih tanggal 25 ya. Iya. Biar pas sama gajian kan. Oke, di antara range tanggal itu bisa melakukan pencatatan, kemudian Nah, caranya tuh mudah banget tuh Mbak Din. Jadi cukup ke fitur Swakem atau catat meter mandiri, kemudian difoto tuh angka meteran listriknya, kemudian jangan lupa kita input angkanya, digitnya, terus dikirim. Gitu. Nanti di situ juga tertera tuh kira-kira estimasi pembayaran bulanan kita tuh kira-kira berapa. Gitu. Jadi kita setidaknya udah prepare untuk nyiapin dana buat bayar listrik. iya, jadi nggak ada alasan lagi nih ya untuk kayak aduh, bentar lagi keputus nih listrik. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ini untuk mencegah Elektrizen juga untuk bisa mempersiapkan, berapa sih penggunaan daya listrik yang dipakai setiap bulannya. Oke, kadang ada, mungkin ini Elektrizen juga merasa kayak gini nih, bulan ini kayaknya aku bayarnya sekian, bulan depan kok mahal, kok naik gitu. Itu suka dapat keluhan-keluhan kayak gitu juga nggak sih? Mungkin Pak Lilik nih kayak sering mendapatkan keluhan Sebetulnya gitu ya. masih nyambung ya dengan Iya, yang masih tadi nyambung, disampaikan. betul. Jadi hebatnya apps ini juga Elektrizen bisa ngelihat nih pemakaian 6 bulan ke belakang. Iya. Jadi untuk pelanggan pasca bayar akan ketahuan di situ Mbak. Bulan kemarin kami pakainya berapa KWH, rupiahnya berapa, 2 bulan yang lalu berapa. Nah, nanti juga ada grafiknya terlihat di situ. Jadi, oh ya mungkin sebetulnya bukan naik listriknya, tarifnya, tetapi memang pemakaiannya yang naik. Karena mungkin pada saat bulan itu di rumah banyak pemakaian listrik, Banyak atau orang. mungkin beli Iya, kulkas baru misalnya, atau beli pasang AC baru untuk kamar yang di atas, itu kan mungkin ya. Itu artinya di PLN Mobile itu juga bisa kita lihat histori 6 bulan ke belakang. Historinya ya. Jadi
biar nggak saling menyalahkan, Betul. biar nggak mencari-cari kambing hitam ya, Betul. biar PLN nggak disalahin terus. Ayo aware ya dengan Aware. penggunaan listriknya gitu ya. Jadi bisa tertata juga ya, atau mungkin ternyata di bulan yang sebelumnya nggak anak-anaknya nggak ada, terus bulan depan anak-anaknya betul. ada penggunaan colokan, listrik segala macam, itu ternyata berpengaruh juga dong untuk penggunaan listrik. Ya, dan jangan lupa juga Electrician dan Mbak Dina, kalau untuk PLN Mobile ini sebetulnya kita bisa juga memantau lebih dari 1 ID pelanggan. Jadi oke. dalam satu akun itu bisa kita tambahkan sampai 4 ID pelanggan. Oke. Jadi kalau mungkin Mbak Dina punya kos-kosan misalnya ya, Iya. atau juga punya kantor, itu juga bisa ditambahkan ID pelanggannya, bisa dipantau juga lewat situ. Jadi tidak hanya rumah pribadi saja ya. Dan caranya cukup mudah juga, tinggal ditambahkan ID pelanggannya, udah langsung otomatis listriknya bisa kepantau dari situ. Oke. Mungkin Mbak Sri bisa menambahkan nih ya. Kalau misalkan kayak saya di rumah gitu ya, biasanya kan yang punya apps-nya cuma orang tua doang nih ya. Tapi saya juga pengen membantu untuk melihat bagaimana penggunaan listriknya, apakah terlalu berlebih atau segala macam untuk mempersiapkan berapa nih dana yang akan dibayarkan di bulan depannya gitu kan. Itu tuh kita juga masih bisa mantau ikut login juga atau harus berbeda lagi? Mungkin Mbak Sri mau tambahin? Nanti tinggal di-download di device-nya Mbak aja gitu. gitu. Nanti tinggal input ID PEL yang memang mau kita Kita cek kita ya. pantau ya. Oke. Oke. Jadi kita tahu siapa yang paling boros di rumah nanti ya. Bisa juga kayak gitu ya. Atau kalau di kantor juga bisa ya. Jadi semuanya bisa terpantau, terlacak semuanya untuk penggunaan listriknya nih Electrician ya. Oke, kita ke next lagi deh obrolan kita satu lagi ya. Ini kan apps-nya bisa kita bilang super apps. Bukan cuma sekedar untuk pengecekan aja, tapi apakah di sana juga ada promo-promonya kah? Kadang-kadang kita tahu loh, bulan ini kita dapat promo nih potongan, tapi bulan depan ada nggak ya promonya? Ini bisa ngecek nggak sih di super apps-nya, Mbak Sri? Bisa, nanti di dashboard paling depan itu bisa di-scroll ke bawah, nanti ada di kategori event, di situ banyak pengumuman-pengumuman, mulai dari TDL juga ada, kemudian misalkan aktivitas konser, atau misalkan ada event lari, di situ juga ada promo-promo juga tersedia di situ. Oke. Jadi sekalian ya, mungkin Electrician yang mencari kegiatan-kegiatan seru lainnya, itu bisa sambil ngecek-ngecek di mobile apps-nya. Oke. Electrician jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol seru barengan sama tim PLN UP3 Lenteng Agung. Bulan depan begitu tagihannya datang, kok 600.000 gitu. Jangan aku dicuri listriknya nih. Electrician balik lagi di JayaCast, podcast tentang kelistrikan, energi dan juga cara cerdas untuk menggunaan listrik barengan saya Dina Janidia. Ini masih bersama dengan Pak Lilik dan juga Mbak Sri dari PLN UP3 Lenteng Agung, yang mana kita ngebahas soal kelistrikan nih. Harus ada listriknya dikit ya, kejutan-kejutan dikit. Nah ini kita kayaknya akan membahas dari super apps-nya ini tadi, manfaat-manfaat penggunaan super apps-nya dari PLN Mobile, termasuk mungkin pengaduan yang sering terjadi. Kan kalau sekarang mungkin banyak Electrician merasa kayak aku kayaknya normal nih pakai di bulan ini 200.000. Bulan depan begitu tagihannya datang, kok 600.000 gitu. Jangan aku dicuri listriknya nih. Ini kecurigaan-kecurigaan Electrician gitu, kecurigaan warganet ini apakah bisa diaspirasikan juga nggak sih kalau lewat PLN Mobile? Pak Lilik dulu. Iya, mungkin terkait dengan indikasi takutnya Iya, gitu ya. indikasi, Kok tiba-tiba betul. tagihannya bengkak gitu ya. Iya. Sebenarnya ada beberapa indikasi mungkin ya. Yang pertama tadi kita mungkin bisa cek dulu lewat riwayat pemakaian listriknya. Jadi jangan suuzon, Ya, jangan cek dulu langsung ya. Iya, berburuk sangka. Bahasanya apa? Introspeksi diri dulu. Oh iya, betul. Jadi kita cek dulu. Kalau memang di rumah tidak ada penambahan alat elektronik, tidak ada penambahan pemakaian, langkah berikutnya mungkin kita bisa cek juga instalasi bangunan rumahnya. Oke. Karena banyak di pelanggan-pelanggan kami juga memang bangunannya sudah cukup lama gitu ya, udah di atas 10 tahun, otomatis instalasi kabelnya di rumah juga sudah ya mungkin perlu permajaan. Jadi seperti itu juga ngaruh ya Pak ya? Oke. Jadi sebetulnya listrik yang diserap ke rumah atau ke pelanggan tersebut sudah sesuai, tetapi memang ada beberapa yang potensi loss gitu ya, hilang gitu karena instalasi dan lain sebagainya. Nah, di super app ini juga sebetulnya ada menu itu namanya listriku ya, pengaduan. Listriku, itu untuk khusus menghandle
instalasi di luar wewenang PLN. Karena kalau PLN ini kan sampai kWh meter saja ya Mbak ya. Nanti begitu lewat kWh meter sampai masuk ke dalam bangunan pelanggan, itu adalah wewenang penuhnya pelanggan. Gitu. Tetapi kan kadang pelanggan itu tidak tahu harus ngadu kemana. Saya nggak punya teknisi gitu. Kemana saya harus mengadu gitu kan. Kalau tempat aku bersujud, aku udah tahu di mana gitu. Tempat bersandar pun sudah tahu ya. Nggak ada lagi. Nah, jadi di situ pun sebetulnya sudah ada gitu. Cukup akses listrikku, nanti juga ada tim yang akan datang menghandle untuk tindak lanjutnya seperti apa. Dan jangan khawatir juga, nanti ada, kalaupun ada biaya nanti akan disampaikan secara transparan gitu ya, jelas gitu. Ingat, nggak ada oknum ya, nggak ada oknum. Kalau semua sudah lewat satu apps, PLN Mobile ini semua akan tercatat, terdata semua ya. Dan yang pasti pelanggan akan sangat nyaman sekali, karena cukup duduk manis di rumah semuanya beres urusan dengan PLN. Nah itu dia. Nah termasuk kayaknya mungkin kita sering lihat di tengah jalan nih. Banyak listrik yang menjuntai atau pemasangan kabel-kabel gitu. Orang suka suzonnya, PLN lagi nih, ngapain nih gitu kan. Nah, biar elektrizen gitu ya, nggak suzon juga nih sama teman-teman PLN gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mengadu nggak sih di listrikku tadi itu kalau misalkan ada kabel-kabel yang menjuntai atau mungkin ketika ada musibah sekarang mungkin musim angin, hujan besar apa segala macam yang tiba-tiba pohon roboh, tiang listrik roboh, itu apakah kita bisa mengajukan pengajuan di sana juga gitu? Gimana Mbak Sri? Iya, jadi kelebihannya Super Apps kita ini adalah bisa menampung semua kegelisahan pelanggan. Asal jangan hal-hal galau ya, nggak boleh. Soal kelistrikan pokoknya. Iya, misalkan kita lagi jalan-jalan tuh ya, terus mata kita tuh sakit gitu ya, ngelihat kabel-kabel tuh kok semrawut gitu kan ya. Nah itu bisa juga kita lakukan pengaduan di aplikasi PLN Mobile. Nanti tim layanan teknik kita bakal ke lokasi terlebih dahulu nih untuk ngecek apakah itu memang kabel PLN atau bukan. Gitu. Jadi ciri-cirinya kabel PLN itu adalah berwarna hitam dan biasanya dipilin gitu loh. Jadi kalau misalkan yang tipis-tipis itu biasanya bukan kabel PLN ya. Bukan ya elektrizen ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan pelanggan kita nggak semuanya tahu tentang hal itu gitu kan ya. Tetap diadukan nggak apa-apa. Nanti yang pastinya akan kita lakukan pengecekan ke lokasi gitu. Jadi misalkan udah ketahuan nih bukan kabel PLN Mobile ya maksudnya bukan kabel PLN gitu ya, itu akan kita sampaikan kepada pelanggan gitu. Tapi kalau memang kabel kita terus misalkan tiangnya juga tiang PLN itu sudah pasti akan kita tindak lanjuti. Karena kan dikhawatirkannya justru malah membahayakan sekitar ya gitu. Mungkin kita pertama kali ngeliat kayak nggak tahu nih PLN atau bukan ya, tapi kita merasa kayak ini listrik deh gitu. Ternyata setelah diadukan itu bukan, itu bisa dikasih keterangan lebih lanjut juga ya kepada pengadunya itu. Benar. Boleh ya. Jadi kalau udah mulai lihat kabel-kabel semrawut, terus rasa-rasa gitu PLN, bisa ditindak lanjutin. Tenang aja ya. Hidupnya nggak semrawut gitu. Iya, jangan. Tapi pengaduan yang paling mungkin pernah ditangani secara langsung nih sama Pak Lilik dan juga Mbak Sri. Ada nggak sih pengaduan yang kayak udah effort kesananya, terus kayak tim udah banyak ternyata bukan lagi, pernah nggak sih ada experience kayak gitu? Pastinya pernah ya, tapi memang kita juga ya memang sudah kewajiban seperti itu, seperti yang tadi dijelaskan juga. Jadi memang pengaduan itu tidak lanjutnya tidak harus selesai tuntas, tapi kadang-kalanya kita juga berupa edukasi ke masyarakat. Jadi akhirnya mereka pun akan tahu pelanggan-pelanggan kita. Next berarti kalau pengaduan juga kesini loh channelnya. Yang PLN itu ternyata kabelnya dipilih contohnya. Dan biasanya tiang kabel PLN itu ada yang paling tinggi biasanya yang paling atas. Jadi banyak hal yang lain yang bisa kita sampaikan ke pelanggan juga sebetulnya pada saat ada pengaduan itu. Jadi edukasi juga sering dilakukan ya kepada masyarakat. Elektrizen jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan kembali. Untuk biaya admin pembayaran melalui aplikasi PLN Mobile itu adalah yang termurah, hanya 1.750. Beda 100 perak, kamu juga masih cari kan elektrizen kan? Aku tahu. Hai Elektrizen, masih barengan sama Dina Janidia di JayaCast, podcast yang ngebahas tentang listrik, energi, dan cara cerdas penggunaan listrik. Ini masih bersama dengan Pak Lilik dan juga Mbak Sri dari PLN UP3 Lenteng Agung, yang mana kita ngebahas super apps PLN Mobile kita dan juga isu-isu kelistrikan, termasuk hal-hal yang mungkin
tanpa disadari oleh elektrizen yang sering menggunakan buat ngecas nih, ya kan? Kita suka ngecas handphone, ngecas elektronik dan segala macam. Handphone terutama ya, begitu kita copot dari handphonenya, nah si kabelnya kan masih ngecas nih. Orang tua pasti suka, ya ampun hemat itu listriknya, ayo dicopot semuanya gitu. Nah itu sebenarnya masih membuang-buang aliran listrik apa enggak sih sebenarnya? Pak Lilik, gimana Pak Lilik? Kalau kita cewek-cewek udah ngakuin aja suka kan kayak gitu kan. Hair dryer, nah kita main colok-colok aja terus nggak dicabut lagi gitu. Sebetulnya kalau Mbak Dina tanya ke kami, mungkin kami seneng ya. Karena listriknya kepake terus gitu. Oh iya betul. Tapi memang kalau secara efisiensi penggunaan tenaga listrik itu memang baik ya. Pada saat kita selesai menggunakan peralatan itu dicabut sampai sumber listriknya. Atau kalau mungkin di zaman sekarang kan banyak sekarang dijual yang memang stop kontak atau ada saklarnya gitu kan, on-off-nya. Nah itu lebih aman di situ. Karena setiap kali perangkat terhubung ke sumber listrik itu pasti akan ada ya beban listrik sedikit lah ya, meskipun sedikit tetapi kalau kumulatif. Betul, seperti pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul. Jadi sebaiknya memang demi keamanan juga pastikan dari sumber listriknya juga sudah dimatikan atau dicabut. Itulah yang membuat mungkin orang rumah kita sering berteriak-teriak elektrizen ya, biar hemat penggunaan listriknya dan juga tepat. Tapi biar tambah tepat lagi, kita tuh kayaknya harus menyadarkan ke elektrizen dan juga semua warganet yang menyaksikan ini, bayar listrik ayo tepat waktu. Why sih? Kenapa sih selain dari keharusan kita gitu Pak? Dari PLN-nya sendiri apakah harus dong tepat waktu itu seperti apa Pak Lilik? Jadi kalau untuk itu khususnya pelanggan pasca bayar ya berarti pasca ya. Bayar, memang betul. untuk pelanggan pasca bayar itu kan pakai listriknya dulu, baru dibayar kemudian. Bahkan untuk pemakaian listrik sebetulnya sudah di bulan sebelumnya. Misalnya sekarang bulan Juli. Rekening terbit di bulan Juli itu adalah pemakaian di bulan Juni. Jadi sudah full, kemudian sudah dikasih waktu juga dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi memang harapannya ya memang jangan ditunda lagi gitu kan. Nggak boleh ditunda-tunda. Selain memang imbasnya nanti terkait ada denda mungkin ya, ada sanksi pemutusan sementara, ini juga buat menjaga ya perusahaan yang kita cintai sama-sama ini tetap bisa beroperasional normal. Betul. Nah Mbak Sri, kalau tadi kan ya pasca bayar ya Pak ya. Nah kalau yang prabayar kan kita tahu ya bisa input sendiri gitu kan penggunaannya. Nah sebenarnya kita bisa mengetahui juga nggak sih kayak sebelum nih si alarm ini berbunyi, nah itu ya. Nah itu kita bisa ngecek juga nggak sih di aplikasi atau sebagai macamnya? Bisa. Jadi di aplikasi PLN Mobile itu tersedia fitur. Nah nanti Mbak Dina tinggal tinggal masuk ke aplikasi. Nanti di situ ada perkiraan tokennya akan habis. Nah itu berdasarkan pemakaian rata-rata Mbak Dina sebelumnya. Jadi memang nggak akan real time, cuman ya pasti mendekati. Antisipasi ya, antisipasi. Oke. Nah biar elektrizen dan juga pelanggan PLN terutama di daerah PLN UID Jakarta Raya ini tepat semuanya untuk membayar listrik-listriknya. Apakah dari teman-teman PLN ada promo-promo nih yang sebenarnya bisa diberikan, tapi ternyata elektrizen tuh nggak ngeh gitu, nggak sadar kayak ada promonya loh gitu. Boleh loh Mas Sri. Tapi nih Mbak Dina harus ikutin loh. Iya, harus dong. Harus ya. Harus. Jadi periode Juli sampai Desember 2025 nanti kita ada namanya awarding gitu ya, buat pelanggan-pelanggan kita yang rajin bayar listrik di awal waktu, kemudian yang rajin bertransaksi via PLN Mobile, baik itu bayar listrik ataupun juga pembelian token, dan yang ketiga aktif melakukan Swacam. Nah, nanti akan kita umumkan pemenangnya itu di Januari 2026. Kita udah siapkan hadiah yang menarik berupa barang elektronik. Ada kulkas, microwave, air fryer dan sebagainya gitu. Jadi buat elektrizen khususnya
Elektrizen DKI Jakarta ya, jangan lupa maksimalkan aplikasi PLN Mobile-nya melalui transaksi-transaksi terkait ketenaga listrikan. Jadi kalau biasanya kita foto-foto selfie aja, nambah nih. Tolong difotoin listriknya ya, Swacam ya. Siapa tahu jadi rezeki kita juga kan nantinya. Ini sangat menarik sekali dan ngingetin kita juga tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi ini gitu ya. Bukan cuma untuk ngebayar-bayar aja gitu kan. Tapi kalau mau bayar-bayar gitu ya, itu kan bukan cuma by M-Banking aja kan. Bisa ke minimarket terdekat segala macamnya. Bisa di Alfamart, Indomart, atau kantor pos. Dan yang perlu Elektrizen tahu juga, untuk biaya admin pembayaran melalui aplikasi PLN Mobile itu adalah yang termurah. Gitu. Hanya 1.750. Beda 100 perak, kamu juga masih cari kan Elektrizen kan? Aku tahu, itu paling termurah ya. Oke, jadi udah pasti langsung aja tinggal pembayaran di situ. Oke, apalagi nih yang mungkin mau disampaikan untuk Elektrizen, Pak Lilik? Banyak sih sebetulnya ya, tapi karena kita terbatas sebetulnya tadi secara umum sudah semua. Intinya Elektrizen yang memang belum punya super apps-nya PLN segera di-download, manfaatkan kelebihannya dan fitur-fiturnya karena itu memang fitur aplikasi dihadirkan untuk menunjang kemudahan pelanggan dan juga dapatkan banyak hadiahnya. Dan satu lagi, untuk promo-promo yang ada di PLN seperti promo tambah daya yang sifatnya rutin, itu juga hanya bisa didapatkan melalui permohonan yang diajukan lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi tidak bisa lagi datang ke kantor PLN, saya mau ngajuin, saya mau dapetin promonya, diskon 50%, itu sudah tidak bisa. Tetap aduh, kata CSE, Pak, gitu. download dong apps-nya gitu kali ya. Aduh, sekarang serba mobile nih ya, Elektrizen ya. Oke, satu lagi. Ini kan udah di penghujung akhir tahun 2025 ya. Musim-musimnya di mana musim hujan gitu ya. Beberapa daerah juga kan ada yang banjir apa segala macam. Nah, ini bisa menjadi kewaspadaan juga nggak sih? Terutama mungkin berhubungan juga ya kelistrikan dan juga genangan air dan segala macamnya. Ini bisa diwaspadai ya. Itu bisa masuk ke laporan itu tadi bisa ya kalau misalkan juga. Oke. Dan kami dari PLN juga rutin ya, sudah memetakan daerah-daerah yang memang mungkin akan berdampak banjir. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan RT RW setempat. Nah, kalau pelanggan-pelanggan yang mengalami rumahnya banjir dan belum dapat jangkauan petugas kami, bisa juga disampaikan ke RT RW-nya atau mungkin lewat pengaduan PLN Mobile. Kami akan tindak lanjuti dan itu pemadaman yang terjadi itu beberapa opsi ya, bisa jadi karena memang sumber listriknya, gardunya yang sudah mulai terendam, atau mungkin dari sisi rumahnya yang sudah mulai terendam. Jadi pastikan Elektrizen pada saat mengalami kondisi-kondisi tersebut silakan saja akses pengaduan lewat PLN Mobile. Nanti kami akan tindak lanjuti demi keamanan bersama. Demi keamanan bersama. Keselamatan bersama. Super lengkap. Namanya juga super apps PLN Mobile. Mbak Sri mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah semua? Informasi lebih lanjut. Informasi lebih. Gitu ya. Di bawah ini. Ya, yang jelas dalam satu genggaman kita bisa melakukan semuanya ya. Oke. Dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya tuh PLN Mobile. Oke, kalau gitu Elektrizen aku juga mau ngingetin sekali lagi. Pokoknya jangan lupa download dan juga install aplikasi PLN Mobile yang bisa kamu download di App Store ataupun Play Store ya. Dan langsung install sekarang juga. Mbak Sri terima kasih banyak. Pak Lilik terima kasih banyak. Obrolan kita seputar kelistrikan ini kayaknya nggak cukup di satu episode ya. Oke, siap. Kita harus adain lagi ya. Jadi teman-teman di Elektrizen ketemu lagi di Jaya Cash berikutnya. Dadah!